Bisa. Waalaikumsalam. Nomor berapa, Pak? Pri Nomor mau berapa? nggak ada untuk simpan. Hah? Mau izin langsung sama Nomor Pak. berapa? Di sini. Udah hilang. Rame ya. Itu anu Mbak, harus Kasih aja ya. surat pilihan. Ah, ya. Oke, ya kita ke sini aja. Iya, nanti sampai Pagi Pak, Selamat pagi. Gimana Indi? mau konsul kan habis ini US, habis itu lulus. Nah bingung mau nerusin kemana gitu. Kamu merasa bingung Ya. setelah ujian sekolah nanti, pengen meneruskan kemana begitu? Oke. Tujuan kamu datang ke sini tujuannya apa? Pengen apa? Pengen Nyesain itu nanti biar udah mantap gitu mau lanjut gimana. mantap, pengen sekolah, nerusin di mana begitu? Oke. Jadi tujuan kamu datang menemui Pak Pri, pengen mendapatkan istilahnya gambaran bagaimana kalau setelah ujian sekolah nanti lulus dari SMP, pengen melanjutkan kemana begitu ya? Ini sendiri pengennya sekolah di mana? Di SMA Negeri 1 Pengen di SMA Negeri 1 Wirosari. Alasannya apa? karena kan di sana juga ada ekstra paskibranya, juga mau ikut ekstra itu. Mengapa kok alasannya ada ekstra paskibra? Karena mau mengasah kemampuan buat baris berbaris. Oh, pengen mengasah kemampuan baris berbaris. Kok pengen mengasah kemampuan baris berbaris untuk apa toh? Karena mau masuk akmil biar gampang gitu, punya pengalaman. Oh, pengen masuk akmil. Oh, Loh, berarti pengen jadi tentara? iya. Oh, pengen jadi tentara. Kamu sudah tahu jadi tentara itu seperti apa? Udah tahu. Enak atau enggak enak sih jadi tentara itu? Ada Kira-kira. enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya apa itu jadi tentara itu? Enaknya bisa ngabdi sama negara. Bisa ngabdi sama negara. Iya. Kalau tidak tentara nggak bisa ngabdi pada negara? Bisa, tapi sukanya tentara. Oh, itu. sukanya tentara. Bisa membantu masyarakat. Kalau tidak tentara nggak bisa membantu masyarakat? Bisa. Bisa. Terus alasannya apa yang paling pokok tentara begitu kan membantu masyarakat kan tidak harus tentara? Ya. Udah cita-cita dari kecil. Oh, cita-citanya gitu. pengen jadi tentara. Tentara. Jarang loh wanita jadi tentara. Sudah mantap pengen jadi tentara. Oke. Tentara kalau masuk di mana tadi pengennya? SMA negeri. Negeri 1 Wirosari. Setelah SMA Negeri 1 Wirosari pengennya masuk tentara, pengen masuk di mana? Di AD. Di AD. Darat. Kalau di AD itu kamu rencananya pakai ijazah SMA atau pengen kuliah lagi itu? Pengen kuliah lagi, nanti ngambilnya perwira karir. Pengennya kuliah di mana? Di ya nggak tahu nanti. Loh, tadi kamu sempat ngomong, Pak saya pengen masuk tentara. Sebelum masuk tentara tadi apa tadi? Masuk Akmil kalau nggak salah saya dengar tadi. Ya, Kamu tahu Akmil? angkatan militer. Ah, salah. Akmil itu akademi militer. Akademi itu perguruan tinggi, Nduk. Cara Prodadi ada juga akademi keperawatan Anur. Akademi itu sekolah yang biasanya meluluskan mahasiswanya itu tingkatnya D3 atau cukup 3 tahun saja. Itu akademi. Tapi kalau universitas biasanya itu 4 tahun atau sarjana. Nah, kalau kamu menggunakan ijazah SMA kok daftar tentara, itu nanti jadinya tentara pangkatnya Tamtama Bintara. sersan atau bintara. Jadi bintara. Tapi kalau ijazahnya menggunakan ijazah SMP, nanti ijazah pakai pangkatnya tama. Jadi tamtama, bintara, kemudian perwira. Kalau perwira itu ada 2 cara. Yang pertama lewat Akmil, kalau pengen di AD. Bisa juga lewat kuliah biasa. Misalkan saya kuliah jadi dokter, kemudian saya daftar tentara bisa. Contohnya siapa? Dokter Terawan. Kalau kamu mendengar berita di televisi atau di sosmed itu ada Pak
Terawan Menteri Kesehatan. Nah, itu dari dokter tapi daftar tentara. Itu juga pangkatnya juga perwira, nanti letnan juga. Tapi ada kalau memang benar-benar langsung pengen tentara ya berarti daftarnya di Akmil. Tahu Akmil di mana letaknya? Di Magelang. Di Magelang. Oke. Jadi kalau kira-kira apa yang membuat kamu kok yakin bisa masuk tentara? Wah, yang ada di diri kamu sehingga kamu yakin bisa masuk tentara. Apalagi tentara AD loh ini. Tentara AD itu bukannya tapi cenderung lumayan harus butuh ekstra baik tenaga, baik pikiran itu lebih daripada mungkin kalau dibandingkan di AU atau di AL. Potensi yang ada di kamu kok kamu merasa kalau saya tuh Pak yakin bisa Pak. Potensi yang ada di kamu apa itu? Tinggi badan, terus fisik. Tinggi badan sudah memenuhi? Sudah. Berapa tingginya? Tinggi 163. Sekarang tingginya 163. Dibutuhkan berapa tingginya? Kalau perempuan minimal 160 sampai 159 sampai berapa gitu. Oh begitu. Oke, berarti tinggi memenuhi. Berat badan memenuhi? Berat badan memenuhi. Berat memenuhi. Peringkat kelas memenuhi enggak? Dari kemampuan pikiran. Ranking berapa di kelas? Ranking 7 kemarin. Oh, ranking 7 masuk 10 besar ya. Oke, masuk 10 besar. Biasa lari-lari di rumah? Lari-lari? Lari. Kalau kan dulu sesi-sesinan, setiap hari Senin berangkat, nanti Selasanya lari. Oh gitu. Tolong. Oh, pada saat pembelajarannya PTMT terbatas 50%, di saat tidak ada pembelajaran luring kamu lari-lari begitu. Selain lari, kemampuan apa yang bisa kamu kuasai? Renang bisa? Bisa. Biasa renang di mana? Biasanya renang di Ngaringan. Ngaringan. Di Rahmatika, di Ledok. Oh, bisa renang bisa ya? Bisa. Oh. Terus apa lagi kira-kira yang kan tentara kan masuk tentara kan syaratnya banyak sekali tuh. Iya. Terus selain lari, renang apa lagi? Yang sudah kamu coba untuk menguasai begitu. Rengen pernah? Apa? Rengen tuh begini. Oh, pull up. Namanya pull up. Ya pull up. Sampai berapa kali itu? Ya masih dikit-dikit. Berapa? Paling ya 10. Nah, kalau pengen diterima minimal 25 kali. Nah, tapi kalau kamu memang Pak saya pokoknya harus jadi tentara Pak, makanya motivasi intrinsik kamu harus memang benar-benar bisa. Jadi maksudnya begini Dok, di antara 100 orang kok yang pull up kok semuanya dapat 25, kok kamu dapat 7 kan otomatis kalah di bagian sini. Tapi kalau di saat semuanya banyak yang 25, kalau kamu bisa 27 kan kamu punya nilai tersendiri, kan begitu. Ya toh? Nah, berarti pull up kamu masih belum kemudian kalau pull up kamu sudah tahu, sudah melakukan sampai berapa tadi pull upnya? 10 kali. Enggak apa-apa. Kalau cewek pakainya enggak pull up. Apa itu? Kayak yang di bawah gitu, cuma gini-gini. Yang begitu? Apa tuh namanya? Lupa. Enggak pakai pull up. Kalau pull up tuh cowok. Oh gitu. Ini udah informasi terbaru ya? Iya. Oh. Katanya renang juga dihapusin sama akademik. Oh begitu. Iya. Terus berarti kira-kira apalagi yang membuat kamu push up bisa sampai berapa kali itu? Biasanya push up biasanya sampai 20 lebih. 20. 25. Biasanya diminimalkan ada enggak minimalnya berapa kali itu? Ada. 50. Nah, 50 kan itu baru 25 atau sudah 25 kali? 20. Udah 25 lebih kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Berarti kan potensi kamu masih harus kamu tingkatkan lagi, gali lagi. Kenapa? Karena kan memang di situ persyaratannya kan juga lumayan berat. Jangan sampai nanti menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah atau menyalahkan siapa saja gara-gara tidak terima. Makanya poin-poin yang kira-kira bisa kamu lakukan, kamu lakukan. Kan begitu. Ya. Terus sampai saat ini kamu melakukan apa saja usaha-usaha kamu agar bisa diterima itu nanti? Belajar akademik, terus latihan fisik sama ya doa. Oh gitu, akademik kamu belajar, berusaha, fisik juga selalu dilakukan, berdoa tidak lupa begitu ya. Oke. Kemudian di SMA Wirosari rencananya ya
Pengen kan biasanya di SMA itu, kalau di SMA itu kan ada jurusan kan biasanya, kalau di SMA Wirasari setahu Bapak itu hanya IPA sama IPS. IPS. Nah, kira-kira pengen ngambil IPA atau IPS itu? IPA. Mengapa mengambil IPA? Soalnya tentara lulusan harusnya lulusan IPA. Oh, begitu, sekarang disyaratkan harus Iya, IPA begitu. Kalau IPS biasanya AU bisa jadi. Oh, kalau jurusan IPS bisa mendapat tentara tapi di angkatan udara begitu. Berarti kamu sudah banyak informasi berkaitan dengan penerimaan tentara atau angkatan darat, karena kamu kan pengennya ke angkatan darat ya. Kelebihannya angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kamu tahu enggak kelebihannya kok milih angkatan darat? Apa? Ya pengen di AD gitu. Pengen di AD. Mengapa di PN? Kok pengen kan mesti ada alasannya toh. Pengen kan mesti ada alasannya. Kalau keren gitu. Keren. Keren gitu. Gini, kalau di AU, AD maupun AL, itu di AD itu bisa bertugas sampai di tingkat kecamatan. Di Kecamatan Wirasari ini di Koramil itu hampir semuanya tentaranya adalah dari AD. Tapi kalau di AU itu nanti jenisnya paling mentok, kamu jenisnya akan di kota-kota besar, Semarang, kemudian pokoknya di kota-kota besar, karena yang ada bandara udaranya atau yang ada tempat berlatih untuk udara itu biasanya ada di kota-kota besar. Jadi prospek kedepannya, andaikan kamu nanti diterima, kok sudah misalkan usia senja, kamu itu bisa kembali ke tempat asal kamu. Misalkan kamu asalnya Wirasari ya, bisa kembali lagi ke asal ke Wirasari lagi. Kenapa? Karena memang AD itu bisa ditugaskan kalau sudah usianya Parubaya itu bisa kembali di Koramil. Tetapi kalau AU sama AL, kalau AL itu cenderung di dekat-dekat laut. Jadi kamu nggak bisa kalau ditempatkan nanti di Wonosobo atau Jawa, nggak bisa karena jauh dari laut. Jadi yang andaikan Wonosobo pun yang Wonosobo yang dekat laut itu bisa. Jadi biasanya seperti itu. Jadi kalau AD punya kelebihannya itu bisa ditempatkan di mana saja, bisa dekat laut, bisa dekat udara, bisa dekat dengan tempat kamu kelahiran. Begitu. Terus komitmen kamu agar bisa diterima di SMA Wirasari apa ini? Belajar nanti US nilainya harus bagus. Belajar nilai US harus bagus. Supaya masuk IPA. Belajarnya bagaimana itu kok? Kan kamu tadi kan pengen masuknya IPA, karena pengen AD maka pengen masuk IPA. Terus belajarnya tekniknya agar diterima di IPA kan mestinya apa itu? Kalau bisa diterima IPA. Maka nilai IPA dengan IPS-nya harus tinggi yang mana? Nah, tinggi yang IPA. Artinya kamu akan harus lebih belajar di pelajaran IPA. Jangan sampai nanti nilai IPA-nya dengan nilai IPS-nya banyak IPS-nya. Kalau kamu banyak nilai IPS-nya, nanti kamu akan diorientasikan ke jurusan IPS. Misalkan IPA-nya cuma dapat 80, tapi IPS-nya dapat 95. Nanti dari guru SMA akan mengorientasikan anak ini pandai di IPS, dimasukkan di IPS seperti itu. Nah, kalau di IPS-nya kok dapat 95, yo kalau bisa minimal yo IPA-nya harus dapat 95 biar tidak ke IPS kalau emang kamu pengen di IPS. Seperti itu. Ya. Terus tugas-tugas dari guru sudah kamu kerjakan semuanya? Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Nah, berarti kamu harus memiliki komitmen. Jadi apalagi tugas-tugas yang mata pelajaran IPA. Kenapa? Karena kamu sendiri sudah tahu bahwasanya kalau pengen masuk TNI AD harus jurusan SMA-nya jurusan IPA. Maka ketika pengen masuk di jurusan IPA SMA, maka nilai IPA-nya harus lebih tinggi. Kalau nilai IPA lebih tinggi, secara otomatis tugas-tugas ulangan di pelajaran IPA harus lebih tinggi, kan begitu. Nah, terus berikutnya ini. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Sudah tahu pengen masuk SMA, jurusan IPA. Nah, selanjutnya apa yang akan kamu kerjakan ini? Apa saja?
belajarnya digiatin. Belajarnya digiatin, harus digiatin. ada Nah, caranya waktu. gimana itu? Caranya gimana? Harus pintar-pintar ngatur waktu. Nah, pintar-pintar ngatur waktu. Terus porsinya bagaimana itu rencananya? Rencananya kalau Ini tinggal 2 minggu loh ini. saya mau itu ikut les buat belajar. Oh, mau US. ikut les. Oke, terus Nanti habis pulang sekolah les, nanti istirahat malamnya belajar. oh gitu, di les nanti malamnya belajar begitu. Terus ada lagi? Les dan belajar sendiri. Ada lagi rencananya? Selain les dan belajar sendiri? Udah, Sudah? Oke. Jadi yang jelas kamu sendiri sudah tahu cara-caranya biar masuk SMA, jurusan IPA. Langkah-langkahnya kamu juga sudah mengetahuinya. Tinggal komitmen kamu secara bertanggung jawab untuk melakukan apa yang kamu rencanakan. Kalau kamu sendiri sudah merencanakan, kamu sendiri yang punya keinginan, mestinya kamu mesti lebih bertanggung jawab untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Itu ya. Oke, ini sudah tahu tujuannya pengen masuk SMA Negeri 1 Wirosari. Selanjutnya tidak hanya berhenti di SMA, pengennya kalau tidak langsung daftar di TNI AD ya pengennya kuliah di Akmil begitu ya, Magelang ya. Dari caranya sudah tahu, kompetensi kemampuan kamu juga sudah tahu, tinggi badan memenuhi, berat badan memenuhi, akademik sudah peringkat 10 besar begitu ya. Sudah bagus itu. Pak Pri dulu ketika di SMP itu juga tidak masuk 10 besar, tapi Pak Pri punya komitmen ketika SMA, pokoknya SMA harus peringkat 3 besar. Pak Pri di SMA Wirasari sini peringkat 3 besar terus itu. Jadi di sini 10 besar. Kalau bisa Indi harus punya komitmen bagaimana caranya agar di SMA nanti kalau sudah diterima di jurusan IPA bisa targetnya tidak hanya 10 besar tetapi 3 besar. Karena sana yang di sana-sana itu akan melihat orang-orang yang punya potensi 3 besar dibandingkan yang 10 besar, apalagi yang 20 besar. Tuh, dari saran Pak Pri, apa yang sudah kamu rencanakan, apa yang kamu cita-citakan, apa yang sudah kamu inginkan, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Di saran Pak Pri hanya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rencanakan, dan apa yang sudah kamu angan-angankan selama ini, sudah kamu planning, itu kamu kerjakan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan kamu. Insya Allah, Pak Pri berikan doa juga, apa yang kamu cita-citakan terkabul. Itu, jadi sudah betul langkah kamu, belajar lebih giat lagi, kemudian les, kemudian meningkatkan akademik, jangan sampai lupa fisiknya karena tentara itu lebih banyak menggunakan fisik, jangan sampai fisik kamu turun, drop. Jadi dalam artian biasanya kalau lama tidak olahraga itu justru akan drop. Maka setiap olahraga itu harus rutin, entah sore, entah pagi, pokoknya harus rutin. Gitu, sudah tahu tujuan akhirnya, sudah tahu rencananya yang kamu lakukan, sudah mantap pengen di AD, mantap. tahu susahnya gini loh Dok. Jadi di AD itu jangan punya pikiran nanti gajinya gede loh ya. Yeah. Jangan punya pikiran itu, betul. Karena Pak Pri ketika di Samsat itu pernah ketemu tentara itu gajinya tidak gede. Lebih gede mana dengan polisi? Gede polisi kan? Gede polisi. Jadi jangan sampai nanti Indi menyesal ketika melihat ketemu polisi, loh dia pangkatnya sama kok, dia gajinya lebih besar daripada saya. Jangan sampai menyesal. Tapi kalau sudah diniati ya pastilah jadi begitu. Begitu Indi ya. Oke, ada yang mau dikonsultasikan lagi? Gak ada. Ya, cukup. Ya, cukup. Gitu ya. Makasih Pak Pri. Iya. Permisi. Iya.